Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fillah, para pecinta al-iman, semoga selalu dalam perlindungan Ar-Rahman. Pada kesempatan kali ini, kita sambil memohon taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mempelajari bersama tentang tafsir surah Al-Alaq, dan ini bagian yang keempat. Pembahasan yang kita akan bahas adalah dari bagian kedua dalam kitab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'ah. Yang artinya sungguh manusia itu adalah selalu melampaui batas. Bila dia melihat dirinya telah berkecukupan, tidak butuh pada yang lain. Padahal sungguh hanya kepada Allah lah tempatnya kembali. Inilah ayat yang kemarin telah kita bahas, yang menyatakan bahwa mayoritas manusia, entah mereka orang beriman ataupun orang yang tidak beriman, atau entah mereka orang muslim atau orang kafir, maka kebanyakan mereka, lebih-lebih orang kafir, punya kecondongan melampaui batasan Allah, melanggar syariat Allah dengan sengaja atau yang lainnya. Kapankah perbuatan ini terjadi? Kata Allah, ar-ra'ahu istaghna, bila dia telah melihat dirinya merasa cukup. Dan itulah tabiat manusia. Maka lihat bagaimana kebanyakan manusia ini, ketika dia merasa cukup, maka yang muncul adalah tidak adanya atau kurangnya sikap ketergantungan diri kepada Allah. Dan ini terjadi baik secara pribadi masing-masing atau pada konteks masyarakat, terutama di masyarakat dunia maju. Apa yang tidak mereka dapatkan? Dan kekayaan yang mereka miliki, mereka bisa membeli. Membeli kesehatan, membeli kenyamanan dan semacamnya. Bahkan dengan sistem ekonomi yang mereka miliki, ada jaminan yang akan menyelamatkan kehidupan mereka. Sehingga gak heran kalau kemudian hal-hal semacam itu melupakan mereka dari Allah.
Maka demikian pula kepada orang-orang Islam. Ketika Allah memberikan kepada mereka kelonggaran, kelapangan hidup, seringkali kelonggaran dan kelapangan hidup itu seperti harta, jabatan, dan semacamnya menjadikan manusia atau orang-orang yang muslim ini melalaikan kewajibannya kepada Allah. Bahkan dengan sengaja melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Yang ingin kita tekankan adalah ungkapan ayat yang selanjutnya yang Allah mengatakan inna ila rabbika ruj'a. Padahal sungguhnya manusia itu kembali kepada Allah nantinya. Ini berarti ayat ini dengan rentetan ayat-ayat selanjutnya memberikan makna kepada kita. Pertama, bahwa Allah mengabarkan sifat buruk manusia kepada kita. Dan itu peringatan dari Allah kepada kita. Dan sikap buruk tersebut selalu diawali oleh adanya kelapangan yang menimpa manusia. Makanya kata Rasulullah SAW mengatakan mal faqru akhafu alaikum. Bukanlah kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian, tetapi yang lebih aku takutkan menimpa pada kalian adalah an tu'radu alaikum dunya. Dihamparkannya dunia ini kepada kalian, akhirnya kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya dan kalian celaka karenanya. Padahal hakikatnya kata Allah Subhanahu wa taala inna ila rabbika ruj'a. Manusia itu seharusnya menyadari bahwa dia itu akan kembali kepada Allah dan seharusnya terus kembali kepada Allah. Jalan hidup ini ma'asyiral muslimin, sejak kita lahir di dunia ini sampai kita mati, sampai nantinya ya berubah dunia ini menjadi alam akhirat, semua muaranya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh para ulama, ayat ini inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kembali itu. Ada dua makna dalam hal ini. Makna yang pertama, berita dari Allah bahwasanya seharusnya manusia itu dalam hidupnya entah lapang ataupun susah, atau lapang atau sempit, senang ataupun susah, seharusnya jalan hidup mereka bukan melampaui batas, tetapi jalan hidup mereka kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak seyogyanya manusia itu taga, melampaui batas. Tidak seyogyanya, tidak seharusnya, tidak pantas. Walau dia memiliki istana, walau dia memiliki jabatan, walaupun dia memiliki harta melimpah, walaupun dia adalah orang yang perkasa. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memaparkan tentang orang-orang yang diberi kekuatan oleh Allah, diberi kelapangan oleh Allah, mereka sombong. Apa akhirnya? Hancur mereka karena tidak kembali kepada Allah. Kita lihat kisah Abraha. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, kata Allah. Tidakkah kalian lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan gajah? Abraha dengan kesombongannya ingin menghancurkan Ka'bah, dihancurkan oleh Allah. Kekuatannya dari Yaman menuju Mekah, tidak ada kabilah yang bisa menghalanginya. Keberhasilannya menaklukkan negeri Yaman yang dikuasai oleh Yahudi saat itu, menjadikannya pongah untuk menjadikannya sebagai agama Nasrani. Lalu kemudian ingin menghancurkan Ka'bah, dihancurkan oleh Allah di tabal batas kota Mekah, di sekitar Ka'bah. Allah menyakinkan kita pula. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kalian lihat bagaimana Allah menghancurkan kaum Ad?
kaum yang perkasa, yang mana peradaban kaum tersebut bisa kita lihat pada zaman-zaman sekarang ini. Bagaimana gunung-gunung cadas itu dihancurkan oleh mereka, dipahat menjadi sebuah istana, menjadi tempat-tempat hunian mereka yang mengagumkan dengan alat yang sederhana. Allah juga mengatakan, wa thamudal ladzina jabu sakhra bil wad. Dan jika kalian lihat bagaimana Allah juga menghancurkan kaum Thamud setelahnya. Allah juga mengatakan, wa fir'auna dzil autad. Dan bagaimana Allah menghancurkan kaum Fir'aun yang memiliki pasukan yang kokoh. Kenapa dihancurkan? Karena tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayat yang mengatakan inna ila rabbika ruj'a. Kata para ulama, sungguhnya ini peringatan buat kita, bahwasanya Allah mengingatkan kita untuk senantiasa dalam hidup ini kembali kepada Allah. Bukan ketika kita sudah memiliki kemampuan, kekuatan, lalu kemudian kita buang aturan Allah ini. Tidak butuh dengan Al-Quran, tidak butuh dengan syariat, kita sudah jaya. Ya ikhwan, sebelum kita sudah ada kaum-kaum terdahulu yang kekuatannya ditakuti oleh manusia-manusia saat itu, yang mereka sombong dengan apa yang mereka miliki, tapi Allah hancurkan mereka dan kisah-kisah mereka terbaca dan peninggalan-peninggalan mereka terlihat oleh mata-mata kita. Maka dari itu, mari, ini peringatan pula dari Allah atau ancaman dari Allah, bahwasanya kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya jalan hidup manusia itu tidak lain seharusnya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala beritakan di dalam Al-Quranul Karim, surah An-Nisa ayat 49. Allah mengatakan, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Bila kalian berselisih tentang suatu perkara, maka selesaikan itu dengan cara kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada Allah dan Rasulnya artinya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dikembalikan dengan akal, bukan dikembalikan dengan perasaan, bukan dikembalikan kepada adat, bukan dikembalikan kepada zaman milenial, tidak. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Zaman milenial ini zaman semua serba mudah, semua serba canggih, ya, bahkan kecanggihannya mengikis akidah kita, kecanggihannya mengikis tauhid kita, sehingga kita lupa terhadap firman Allah yang satu ini, inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ayat ini, inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya seharusnya manusia itu kembali kepada Allah, juga menyangkut perkara-perkara kauniyah. Kalau tadi menyangkut perkara-perkara syariat, pola kehidupan manusia harus sesuai dengan syariat. Sekarang yang kedua maknanya, bahwasanya kembali kepada Allah artinya apapun itu kehidupan manusia, kembalinya kepada Allah. Allah lah yang menciptakan kehidupan ini, dari awalnya sampai akhirnya. Huwal awwal wal akhiru wal batin wal zahiru. Dialah Allah yang pertama, yang tidak ada yang mengawalinya kecuali Dia semata. Dan Dialah Allah yang paling akhir, tidak ada yang sesudahnya kecuali Dia semata. Ya.
Maka dari itu, apa yang terjadi, apa yang kita jalani, apa yang kita dapatkan, apa yang menimpa, ya, tidak luput dari yang namanya ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada harapan. Dan ini berita gembira bagi orang-orang yang beriman, bahwa endingnya itu apa katanya Allah? Akhir segala sesuatu, apa katanya Allah? Dan proses melampaui sesuatu tersebut tidak boleh lepas dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harapan bagi orang-orang yang beriman. Bila dia tampil sebagai insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada harapan ketika diakhirkan oleh Allah, dia tampil sebagai insan yang dicintai oleh Allah karena imannya. Dan ketika menjalani kehidupan ini, dia berjalan dengan imannya, maka dia akan meraih pahala dan pahala dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat yang menggembirakan bagi kita insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan pernah lengah. Jangan pernah kita lupa bahwasanya apapun dan bagaimanapun keadaan kita, tidak ada jalan, tidak ada ruang kecuali kita harus berjalan dan di dalam tuntunan ruang syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita pahami bahwa apa yang menimpa kita atau apa yang didapatkan oleh kita dan kemana arah kehidupan kita ini, semuanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadisnya yang sangat mulia dan selalu kita ingatkan hadis ini. Hadis dari Imam Bukhari. Ajaban li amril mu'min. Sungguh sangat menyenangkan urusan orang beriman itu. Inna amrahu kullahu khairun. Sungguh setiap urusannya adalah kebaikan. Walaysa dzalika illa limu'min. Dan itu tidak ada kecuali hanya untuk orang beriman. Orang yang di luar orang beriman atau orang kafir tidak mendapatkan ini. Setiap urusan yang beriman baik. Baik. Dan urusan yang baik ini hanya untuk orang-orang beriman, tidak untuk orang yang kafir. Gambarannya, kata Rasulullah, in asabahu sarra fasyakara fahuwa khairun lahu. Kalau dia mendapatkan kelapangan, kesenangan, kegembiraan, kesehatan, jabatan, dan semuanya dunia ini, ya, dia kemudian bersyukur, menjalaninya sesuai dengan tuntunan Allah, itu adalah kebaikan untuknya. Dia dapat pahala. Wa in asabahu darra, dan bila dia mendapatkan keburukan, kesempitan, musibah, kegagalan dan semacamnya, fasabar, lalu dia bersabar, fahadha khairun lahu, maka itu adalah kebaikan untuknya. Masya Allah. Inna ila rabbika ruj'a. Kenapa? Karena semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini adalah keberuntungan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Dan ini karunia besar, ya, atas karunia nikmat Allah kepada kita sebagai insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri mengingatkan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengisahkan perang Badar. Diceritakan dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-9. Allah mengatakan di ayat tersebut, "Istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ingatlah Muhammad ketika engkau melakukan istighatsah, meminta pertolongan kepada Allah di kala genting. Betapa tidak gentingnya 300 pasukan Rasulullah SAW dengan senjata apa adanya dan sebagiannya berpuasa dan mereka dalam keadaan berpuasa dihadang oleh 1.300 pasukan kaum Quraisy, pasukan kafir dengan senjata lengkap di tempat yang namanya Badar. Di tempat yang namanya Badar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Kenapa? Ini genting. Apa yang terjadi setelah itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Bagaimana untuk lolos dari tempat tersebut? Bagaimana untuk memenangkan pertempuran tersebut? Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inna ila rabbika rujaa, kata Allah. Maka Rasulullah SAW berdoa, memohon pertolongan Allah. Akhirnya Allah kabulkan berdoanya. Dan Allah kirimkan 1.000 tentara malaikat memporak-porandakan pasukan musuh. Subhanallah. Yang jelas, ma'asyiral muslimin, hidup ini di bawah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian pula hidup ini di bawah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalinya kita kepada Allah atas apa yang ditakdirkan oleh Allah adalah perbuatan yang baik. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Dalam doa kunutnya, ya Allah, tidak ada tempat untuk bersimpuh, untuk menyelamatkan diri, melindungi diri, kecuali dan kembali kepada Engkau, ya Allah. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ini semua karena ayat ini mengajarkan kepada kita Allah lah yang mengatur semuanya itu. Tidak ada kekuatan lain yang bisa merubah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aneh kalau ada orang beriman meminta kekayaan, lari kepada perdukunan. Aneh kalau ada orang yang mengaku muslim, ingin selamat, cari jimat. Aneh kalau ada orang yang mengaku Islam, ya, dia sholat, dia puasa, tapi bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala untuk keselamatan. Ya. Dalam kesempitan mereka lari kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kelapangan mereka menyombongkan dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Aneh. Aneh. Sangat aneh. Ya, ini menunjukkan tidak pernah mentadabburi Al-Quran. Padahal Allah lah yang berkuasa, berbuat, menentukan dan menetapkan. Dan Allah lah yang mewajibkan kita untuk mengikuti aturan-aturannya. Karena semua itu akan berujung bermuara kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ayat yang Allah tetapkan dalam hal ini, dalam sebuah surat yaitu surah Al-Baqarah ayat 253. Allah mengatakan, "Walau sya'allahu maqtatala alladzina min ba'dihim." Kalau seandainya Allah mau, maka orang-orang yang datang setelah mereka tidak akan saling membunuh, tidak akan saling berseteru, berperang. Min ba'di ma ja'athumul bayyinat,
setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin ikhtalafu, akan tapi mereka terus berselisih. Faminhum man aman, di antara mereka ada yang beriman kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa minhum man kafar. Namun di antara mereka ada yang tetap berselisih dari keimanan tersebut dengan tetap menjadi kafir. Walau syaa Allah maktatalu, sungguh kalau seandainya Allah mau, mereka tak akan mungkin saling membunuh, saling berperang. Akan tapi walakin Allah yaf'alu ma yurid. Tapi Allah berkenan untuk melakukan apa yang Allah inginkan. Katakanlah, di dunia ini, andai kata Allah mau, walaupun di sana ada muslim, ada non-muslim, ada Islam, ada di luar Islam, tidak akan terjadi perseteruan dan semacamnya. Ya, yang mau beriman silakan, yang mau kufur silakan. Faman arada an yu'min falyu'min, wa man arada an yakfur falyakfur. Kata Allah, siapa yang mau beriman silakan, mau siapa yang kufur silakan. Tapi tidak. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa sudah sunnatullah, antara keimanan dan kekufuran tidak akan pernah bertemu selama-lamanya. Antara keimanan dan kekufuran akan senantiasa berseteru selama-lamanya. Antara hak dan yang batil akan senantiasa berperang selama-lamanya. Ini ketetapan Allah. Walaupun ada syariat dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap kita berbuat baik. Ya. Menjalankan perdamaian. Mengharamkan pembunuhan. Bahkan kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man qatala mu'ahadan lam yajrayatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang terikat dengan perjanjian dengan orang mukmin, dengan orang muslim, untuk saling membahu-membahu membangun negeri, saling menjaga keamanan dan kehormatan. Siapa membunuh orang seperti itu tidak akan mencobanya surga, kata Rasulullah SAW. Ini syariat Islam, indah. Akan tapi iblis itu masih hidup. Allah sengaja hidupkan iblis. Ya. Dan Allah biarkan dia berbuat kerusakan. Untuk apa ini? Untuk menguji imannya orang-orang yang beriman. Sehingga terjadilah di sana perseteruan dari perseteruan. Dan di situ Allah melipat gandakan pahala orang-orang berjihad di dalamnya, orang yang bersabar dalamnya, dan Allah Subhanahu wa taala mengadab orang-orang yang kufur dan orang-orang munafik. Inilah hikmah yang sangat besar. Ujian itu dimunculkan oleh Allah untuk melihat siapa di antara mereka orang-orang jujur dengan imannya, siapa di antara mereka orang-orang dusta dengan keimanannya. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian kita lihat ayat selanjutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla." Tidakkah engkau melihat? Ternyata di sana ada orang yang melarang, mencegah. Abdan idza shalla, melarang, mencegah sosok hamba menjalankan salatnya. Siapakah yang dimaksud oleh ayat ini? Ayat ini berbicara tentang sosok orang Quraisy. Salah satu pembesar Quraisy, orang kafir Mekah, bernama Abu Jahal. Abu Jahal itu bapaknya kebodohan. Itu kalau diterjemahkan. Aslinya namanya, nama julukannya oleh orang-orang kafir Quraisy, namanya Abul Hakam. Bapak orang bijaksana yang bisa menyelesaikan hukum. Kenapa dinamakan Abul Hakam? Karena setiap orang yang berselisih datang kepadanya, maka perselisihan itu sirna.
Tidak ada masalah yang diperseterukan di Mekah itu kecuali selesai dengan adanya Abu Jahal ini. Sehingga mereka menjulukinya dengan Abul Hakam. Karena cerdasnya dia, karena pinternya dia, karena macam-macam. Tetapi ketika dia tidak menerima Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah tahu orang ini cerdas, orang ini bisa untuk menjadi penengah, orang ini bisa memeluk Islam, tapi malah sebaliknya dia memerangi Islam, dia menyiksa kaum muslimin. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjulukinya dengan Abu Jahal, bukan lagi Abul Hakam, tapi dijuluki oleh Rasulullah SAW dengan Abu Jahal. Apa? Kebodohan. Apa yang dilakukan Abu Jahal? Abu Jahal ini adalah tokoh kafir yang berada di garis depan untuk menghadang dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah umat dia tampil sebagai orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal di tengah malam ketika Rasulullah membaca Al-Quran, dia mengendap-endap di rumah Rasulullah, ingin mendengarkan indahnya lantunan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Hatinya sebenarnya meyakini, tetapi kesombongannya menutupi. Makanya Allah katakan di awal kali dalam ayat ini, kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Adalah manusia itu kaum yang mulai batas kalau dia merasa sempurna. Abul Hakam punya kedudukan, punya kekayaan, punya pengikut besar. Dia melampaui batas, dia enggak peduli dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah sindir. Ya. Inna ila rabbika ruj'a. Padahal toh nantinya dia akan kembali kepada kami untuk apa? Kami azab perbuatannya. Makanya pada ayat ini Allah ngasih contoh. Di sana ada orang yang mencegah manusia dari menjalankan sholatnya. Dan ini ancaman besar bagi orang-orang yang menghalangi manusia menjalani syariat Allah Subhanahu wa taala. Tengok Abu Jahal, apa yang Allah jadikan untuknya. Ya. Tengok. Maka jangan sampai kita menghalangi orang-orang yang menjalankan kewajibannya kepada Allah, menjalankan salatnya kepada Allah. Dan siapa yang dilarang? Yang dilarang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada latar belakang kisah turunnya ayat ini yang dinamakan asbabun nuzul, bahwa adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Ka'bah. Di Ka'bah saat itu banyak berhala. Di dalamnya ada 300 lebih. Di luarnya banyak lagi berhala. Setiap kabilah, setiap suku punya berhala sendiri-sendiri. Ya. Suatu hari Rasulullah SAW, dan setiap hari Rasulullah SAW salat di Ka'bah. Mengambil posisi yang pas, yang tepat untuk salat. Tentunya salatnya Rasulullah SAW ini menarik perhatian manusia saat itu. Ini orang yang mengaku Nabi, yang membawa syariat, tampil dengan ibadah seperti itu, menyejukkan, mengagumkan, menyenangkan, tidak ribet. Banyak orang terfitnah, sehingga orang-orang kafir saat itu, mereka mengkhawatirkan para pendatang dan penduduk Mekah. Mereka lapor kepada Abu Hakam, yang dikatakan Abu Jahal ini, bahwasanya Muhammad sering sholat di Ka'bah, sehingga menarik perhatian masyarakat. Dikhawatirkan mereka akan tertarik dengan cara ibadahnya dan masuk kepada agamanya. Apa kata Abu Jahal? Lain ra'aitu Muhammad yasjud la adha'anna qadabi ala unuqi. Dengan sombongnya dia mengatakan, kalau aku melihat Muhammad sujud,
aku akan letakkan kakiku ini di lehernya dan aku akan lumuri dia dengan kotoran. Na'udzubillah. Coba sombongnya orang ini. Akhirnya benar, dan berita itu pun sampai kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengatakan, la in fa'ala la akhadatu zabaniyah. Kalau dia berani berbuat seperti itu, malaikat azab akan mencabut nyawanya. Akhirnya Rasulullah tidak memperdulikan itu. Ancaman yang dilakukan oleh Abu Jahal. Sehingga suatu hari Abu Jahal pun memergoki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Ka'bah. Dan kemudian menegurnya dan mengancamnya, "Ya Muhammad, ala anhaka bi an hadha." Hai Muhammad, bukankah aku telah melarangmu dari berbuat seperti ini? Melakukan ibadah di Ka'bah dengan cara ibadahmu. Ya. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW pun tidak memperdulikan. Dan kemudian Rasulullah SAW pun menghardiknya. Apa yang terjadi? Abu Jahal kemudian mengatakan kepada Rasulullah SAW dalam ancamannya, "Ya Muhammad, bi ayyi syai'in tuhaddiduni?" Muhammad, dengan apa engkau ingin mengancamku? Fa ana aktsaru minka wadiyan. Aku ini adalah orang yang paling banyak pengikutnya dibandingkan dengan dirimu. Inilah kesombongan manusia. Ya. Kesombongan manusia ini. Yang punya harta bangga dengan hartanya, yang punya pengikut bangga dengan pengikutnya. Yang punya jabatan bangga dengan jabatannya. Kau apa? Siapa kamu? Kalimat yang sering santer, lu jual, gue beli. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya. Dan karakter ini buruk, jemaah. Karakter ini buruk. Ya. Menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki. Antum lihat, seorang sahabat yang mulia, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau diangkat menjadi seorang khalifah setelah meninggal Rasulullah SAW. Ini satu kisah sendiri. Kita ambil satu sisi untuk menjelaskan masalah. Ketika beliau diangkat menjadi khalifah, apa pidato beliau sebagai seorang khalifah? Pidato kekhalifahan beliau pertama kali. Beliau mengatakan, "Ayyuhan nas, inni wullitu walastu bi khairikum." Wahai manusia, kalian semuanya, aku diangkat padahal aku bukan orang terbaik di antara kalian. Subhanallah. Aku diangkat padahal aku bukan orang terbaik di antara kalian. Bukan orang terbaik. Tawadhu'nya. Subhanallah. Seharusnya manusia semakin tinggi, semakin tawadhu'. Ya. Pohon itu semakin tinggi, dia semakin tawadhu'. Ya. Kemudian dia mengatakan, "Fa in ra'aitumuni ala haqqin fa'inuni, fa'ati'uni." Kalau kalian lihat aku dalam kebenaran, maka taatilah aku. Wa in ra'aitumuni laysa kadzalik fala ta'ata li 'alaikum. Kalau kalian melihat aku bukan di atas kebenaran, maka tidak ada ketaatan pada kalian terhadap diriku. Padahal khalifah. Bukan kemudian pokoknya nggak mau, awas. Nah.
Enggak. Beliau mengikatkan dirinya dengan syariat. Kalau kalian lihat aku benar di atas yang hak, maka taatilah aku. Kalau kalian lihat aku sebaliknya, maka tidak ada ketaatan pada kalian terhadap diriku. Coba. Kemudian beliau menjelaskan lagi. Ingat. Annal qawiyya indi minkum ad-dha'if. Sungguh orang yang terkuat di antara kalian dalam pandangan mataku adalah orang yang paling lemah. Orang yang paling lemah itu justru orang yang paling kuat dalam pandanganku. Sampai aku kembalikan haknya kepadanya. Dia lemah, gak bisa apa-apa. Justru itu dia paling kuat. Karena apa? Ada Allah di belakangnya. Doanya dikabulkan oleh Allah. Maka dia orang yang paling kuat. Sampai aku kembalikan haknya. Dan ingat. Anna ad-dha'ifa minkumul qawi. Sungguh sebaliknya orang yang paling lemah di antara kalian adalah orang yang paling kuat. Sampai aku berhasil mengambil hak yang diambilnya dari orang lain kepada dirinya. Lihat. Tawadu. Beda sosok Abu Jahal dengan Abu Bakar Siddiq. Ya. Kembali kepada kisah Abu Jahal. Bi'ayyi syai'in tuhaddiduni. Ya Muhammad, dengan apa kau akan mengancamku? Ana aktsar minka wadiyan. Aku adalah orang yang paling banyak pengikutnya di lembah ini, lembah Makkah ini daripada engkau. Dan akhirnya dia mau menghampiri Rasulullah, mau menjalankan sumbernya untuk kemudian menginjak leher Rasulullah. Ternyata dia terhalangi. Dia tidak bisa menuju kepada Rasulullah SAW. Di hadapannya ada sebuah api yang besar yang hanya dia melihatnya. Ya. Akhirnya dia kembali dan tidak bisa melaksanakan apa yang menjadi sumbernya itu. Ini pertolongan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang sombong pasti akan celaka. Dan orang yang beriman pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, "Ihfazillah yahfazka." Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Artinya jaga Allah, jaga syariatnya. Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, kau akan mendapati Allah di hadapanmu. Hadis yang lain lagi Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamba yang mendekatkan diri kepadaku dengan amal wajibnya dan amal sunnahnya akan menjadi hamba yang aku paling cintai. Dan kalau aku suka mencintainya, aku akan menjadi matanya dengannya dia memandang, aku akan menjadi telinganya dengannya dia mendengar, aku akan menjadi lisannya dengan dia berbicara, aku akan menjadi tangannya dengannya dia berbuat, aku akan menjadi kakinya dengannya dia berjalan. Dan bila dia minta kepadaku, aku kabulkan. Dan bila dia minta pertolongan, minta perlindungan kepadaku, aku akan lindungi dia. Ini janji Allah dalam hadits qudsi. Maka tidak ada kekalahan yang dialami oleh orang-orang beriman. Semuanya adalah kemenangan untuk mereka. Allah mengatakan, wal aqibatu lil muttaqin. Ending kesudahan itu, akhir kesudahan itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Dia hidup jaya dengan imannya. Dia mati, dia mendapatkan syahadah, mendapatkan derajat syahid dan hidup di surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah dulu perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan taufik kepada kita. Kurang berjasa maaf. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.